ada hasilnya, akhirnya yo itu tadi dia dipasang lagi dan nurut aja karena dia merasa sudah ada hasilnya gitu loh. Oke. Mungkin setelah tayangan setelah YouTube ini tayang, mungkin nanti akan ada yang tanya di mana alamat mbahnya itu. Pasti Karena ingin kayak dipasangin itu. Oke. Baik-baik aja mbak. Nah, Hai, ketemu sama saya Lintar Bereta di Mystery. Seperti biasa di Mystery kita akan cerita tentang hal-hal mistis, hal-hal yang gaib. Dan malam ini kita kedatangan tamu. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian, aku Lintar Bereta dan Pengki, Saya Yanti. Dodi, ini oke, langsung aja kita kedatangan tamu yaitu Mbak Yanti. Dia akan bercerita tentang hal-hal mistis yang pernah dialami semasa hidupnya. Oke, Mbak Yanti. Ini pengalaman cerita saya yang dulu ya, cerita masa lalu saya. Itu saya tuh sebenarnya pernah berumah tangga sebelumnya ini dengan yang ini. Saya itu berkenalan sama seseorang, tapi tuh saya sebenarnya tidak menyukai dia karena sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga. Saya tuh kayak dipasangi pelet gitu, biar saya tuh cinta terus sama dia. Oke, sebentar. Ini kejadian tahun berapa? Itu Kira-kira. tahun 2015. 2015. Waktu itu udah lulus kuliah atau Udah bekerja, udah bekerja ya? udah berkeluarga. Oke, sebelumnya kenal nggak sama si A itu? Belum. Belum. Oke, belum kenal. Tiba-tiba kenalan, ada yang kenalin atau bagaimana? Kenalannya kita lewat aplikasi. Kenal lewat aplikasi, terus akhirnya dekat. Dekat. Tapi sebelum itu Mbak sudah punya ini nggak? Mbak Yanti punya rasa nggak, feeling nggak sama si A itu? Enggak, karena waktu pertama kali kita ketemuan itu aku langsung Udah nggak respect atau respect, udah nggak nggak suka respect kayak ya? gitu. Tapi sayangnya itu ngejar terus kayak gitu. Oke, ya. Oke. Nggak sukanya apa karena fisiknya atau ada attitude yang Mbak Yanti kurang suka? Karena aku maaf orangnya itu menurutku tuh kalau fisik tuh saya ngelihatnya tuh jelek, hitam banget. Kayak gini? Enggak, lebih Enggak. jelek lagi. Waduh, lebih lebih jelek lagi Oh, sebenarnya iya, orangnya, berarti. cuman duitnya banyak. Oh gitu. Oke. bedanya di situ. Lu kan banyak. Ya. Oke, itu tahun 2015. Kenal lewat aplikasi, terus juga dating dong ya, ketemuan. Iya. Tapi ternyata secara fisik kurang serap gitu Kurang ya. serap. Oke, tapi pasti ada kelebihan, yaitu kelebihannya adalah mungkin secara ekonomi baik gitu ya. Iya. Oke, terus gimana lanjutannya? Kenalan deh. Kelanjutannya itu dia kan sering ngirimin saya makan waktu itu. Awalnya saya nolak, Oke. tapi karena tiap hari dikirimin makan terus, akhirnya kan aku juga mau nerima makanan Iya. itu. Luluh. Lama-lama luluh. Dulu karena tiap hari dikirimin makan. makanannya apa aja tuh mbak kalau boleh Ya tahu? kadang makan siang kayak KFC, kayak Merek. yang merek kayak gitulah. Iya. Terus akhirnya lama-lama aku kok jadi suka, tapi suka aku itu kayak lama-lama tuh nyeleneh. Aku tuh nggak fokus sama keluarga aku Oh. sendiri, sedangkan saya itu juga berkeluarga, dia berkeluarga. Oh, kayak oke. gitu. Terus akhirnya kan kita berjalan sampai 1 tahun berlanjut, terus 2 tahun berlanjut kayak gitu. Nah sebenarnya kan terus suamiku sendiri juga ngerasa ada yang beda nih sama diriku. dirimu. Gitu. Dia itu berusaha nyari informasi tentang diriku di tempat kerjaan. Disitulah akhirnya kan kayak kita itu konangan lah ya. Iya. Terbongkar gitu. Akhirnya disuruh milih. Nggak tahu waktu itu aku bodoh atau gimana, karena pengaruh peletnya juga aku tuh malah milih orang lain daripada suamiku sendiri. Lah aku menyesalnya di situ. Ya, oke. Kayak gitu. Oke, ini berarti kejadiannya itu atau kenalannya itu sampai ini lebih dari 1 tahun ya? Iya. Lebih 1 tahun. Terus selama bisa suka karena sering ngasih sesuatu, gitu, Iya, khususnya makanan gitu ya? sama yang lainnya juga sih. Artinya gini, sebenarnya luluhnya tuh bukan karena ini kan, bukan karena feeling ya, bukan Enggak. karena Enggak. gue emang Awalnya suka. benci. Nah, awalnya malah benci ya? Iya betul. Oke, tapi karena sering dikasih makanan. Nah, ini mungkin ada rasa sungkan kali ya awalnya. Sih, Nah, awal. sungkan, aduh nggak enak nih udah terus gimana? Apakah di situ kan belum tahu nih kalau kita orang
maaf, orang yang kepelet itu kan sebenarnya nggak sadar ya? Itu saya itu berjalan di situ 4 tahun sama dia. 4 tahun. 4 Oke. tahun Oke. sampai aku tuh meninggalkan anak dan suamiku, ngikutin dia gitu. Aku bisa sembuh sadar karena aku tuh dulu punya sahabat tuh kayak pacarnya sahabatku itu mbahnya itu orang pinter. Oh. Oke, Mbak. Terus Sebelum sembuh ya, aku mau tanya. Kan pada waktu itu kan mbaknya berarti lebih memilih laki-laki itu Iya, daripada suami dan iya, anak. betul. Nah, ketika suami itu mencari tahu dan ketahuan terus memilih, apa yang ada dalam pikiran Mbak Yanti? Waktu itu aku tuh kayak nggak bisa mikir, ngikut aja sama Pikirannya manut. hanya satu itu, Mbak. Pikirannya satu, hanya laki-laki itu. Berarti kan Mbak, setiap kebayang-bayang gitu ya? Ya, apa yang dia katakan aku selalu manut aja. Untuk pindah kerja aku manut, untuk jam pulang kerja nggak boleh telat aku manut, HP disadap aku manut, semuanya aku manut sama perkataannya dia. Kayak nggak punya pilihan sendiri, nggak boleh memilih, harus sesukanya dia. Padahal sikapnya dia sama Mbak Yanti lembut apa enggak? Kasar. Oh, kasar. Kasar. Pernah dia itu kan waktu itu kan motorku kan mogok, terus kan pulang terlambat, dia tuh marah dikirain aku cerita sama orang lain atau ketemu sama orang lain. Itu kalau mau putus sama aku tuh dia harus merusak wajahku waktu itu. Enggak, maksudnya mau disiram pakai air keras, aku pernah disiram pakai jarum juga kakiku. Oke. Pernah tapi itu? Pernah kakiku disiram pakai air panas. Terus apa yang Mbak Yanti lakukan? Tetap memaafkan atau melakukan tindakan lain? Enggak, masih tetap cinta, aku juga nggak tahu waktu itu. Sadarnya itu setelah ada temen itu bawa aku ke orang pinter, ternyata aku tiap tahun itu dijokin kayak gitu, dan yang ngejok itu katanya arah Purwodadi, ambilnya itu dari Purwodadi. Oke, jadi dari situ Mbak Yanti tahu bahwa Mbak Yanti dipelet Iya, betul. sama orang ini. Iya, setelah sadar tuh lihat orangnya aja aku bener-bener benci sama sekarang. Najis itu. Enggak, kayak aku gak bisa suka kayak gitu. Thank you. Najis gagap. Najis. Oke, jadi setelah sadar Mbak Yanti merasa bahwa kok aku mau sih sama orang kayak gini gitu ya. Iya, Tetapi setelah sadar tuh sempat ketemu nggak Mbak? nggak mau ketemu. Tapi berarti Memang sengaja aku menghindar, terus pindah-pindah kos terus, walaupun dia nyariin aku pindah-pindah. berarti sama sekali nggak pernah ketemu setelah sadar. Enggak, sampai sekarang enggak pernah ketemu. Cuman dari situ terus akhirnya aku ketemu orang yang nyembuhin itu, kon itu, terus akhirnya aku malah terperosok lah di situ. Yang tadi saya cerita tadi. Oke, sebelum ke penyembuhan ini kan dukun lain lagi nih. Ya. Nah, kita tanya Mama Peng dulu nih Mas tentang pelet. Nah, kira-kira kalau pelet itu sebenarnya bisa bertahan berapa lama sih Bang Peng? Ya, Peng. Prosesnya gimana sih Bang Peng, mungkin bisa ceritain? Pelet ya, pelet itu memang untuk pemikat di salah satu cara atau kajian untuk memikat lawan jenis bahkan sesama jenis bisa. Oh, Jadi, Pernah di, bahkan hewan pun bisa loh. Masa sih? Bener? di- kalau untuk temponya sebenarnya tidak ada. Jadi untuk tempo kita harus cuma gini. Jadi ada waktunya itu kita harus memperkuat pelet itu. Kayak diricas lagi gitu. Iya, jadi memang harus nanti tiap malam nanti yang bersangkutan itu melakukan ritual atau yang melakukan ritual itu yang paranormalnya atau dunia itu. Oke. Itu sesuai permintaan dari kliennya itu tadi. Artinya gini, Om Peng. Selama si pelakunya itu dia terus melakukan ritual terus yang sudah ditentukan, pelet itu akan terus. Iya. Jadi gini, kan kayak Mbak Yanti kan hidup di masyarakat kan. Jadi tidak melulu orang itu tidak tahu. Pasti ada orang yang merasa, oh ini orang ini beda. Ini dipelet loh. Ini diguna-guna loh. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau orang apalagi yang
yang langsung bersangkutan dengan Mbak Yanti, namanya kayak suami atau keluarganya. Tahu Otomatis ya kan pasti gitu, tahu ngerasa ya, kan, ngerasa ya. yang tahu kan otomatis dia tidak terima, Oke. tidak terima, otomatis kan cari cara juga. Nah itu kan nanti tetap paranormalnya juga merasa, oh ini ada yang gitu. Itu harus dipertegas terus, harus diperkuat Iya, untuk dicas terus ya. Oke, Mas Denny. Kalau dilihat orang yang dipelet itu secara fisik terlihat nggak? Oke, mungkin kalau dari perilaku mungkin ketahuan ya, terlebih sama orang terdekat karena udah tahu keseharian seperti apa, ya nggak? Tapi kalau secara fisik orang yang sudah kena pelet itu terlihat nggak? Sebenarnya kalau secara fisik nggak terlalu terlihat, Mas. Tapi perilakunya kelihatan. Oke. dari kebiasaan. Lebih ke kayak Mbak Yanti umpamanya sebelum kenal si A tadi mungkin perilakunya sama keluarganya harmonis sama anaknya care kan. Setelah kenal agak sedikit ini. Iya. Tapi apa benar Mbak Yanti? Benar, jadi gini, dia itu kepengennya tuh saya jadi istri keduanya dia. Gitu. Jadi saya itu kayak nggak sadar itu ninggalin anak dan keluarga saya. Oh, tapi itu benar terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke, berarti kan Mbak Yanti akhirnya bisa sembuh karena ditolong oleh teman yang maksudnya paranormal yang diantarkan oleh teman gitu kan? Iya, betul. Nah, temennya bilang apa waktu itu kok sampai bisa tahu Mbak Yanti ini nggak beres? Itu karena kan dia kan sebenarnya dulu sahabatku, cuman sama pacarku itu semua kontaknya dia itu dihapus, terus akunnya dia Facebook, Instagram juga diblok semua, jadi dia itu dilarang berakses berhubungan sama saya, karena mungkin dia udah tahu kalau itu nanti bakal yang kayak menyelamatkan saya gitu. Pada akhirnya teman saya itu karena sudah dikasih tahu sama mbahnya dia untuk nyariin aku sampai ketemu malam itu, karena katanya kalau temanmu nggak benar-benar ditolong malam ini nanti dia bisa gila, karena dia kayak diisi dari lakinya sama istrinya yang pacarku itu. Jadi istrinya dia kayak ngedukinin aku, si lakinya juga ngedukinin. Yang satu mau ngejauhin biar saya jauh sama suaminya, tapi suaminya ngejokin aku biar aku tetap dekat sama dia. Jadi satu orang diisi dua, takut otaknya pecah. Akhirnya dia nyariin aku sampai akhirnya ketemu kosku di jam 11 malam. Aku diajak ngobrol sampai jam 3 pagi supaya aku nggak tertidur biar tidak bisa masuk gitu. Akhirnya paginya saya diantar ke orang pintar untuk berobat itu. Oke, Mas Hermas. Menurut Mas Hermas, tadi kan waktu pas Mbak Yanti itu diajak ngobrol sampai tengah malam dan menghindari untuk sampai tidur biar tidak masuk, itu benar, Mas? Ya, setahuku sih iya ya. Maksudnya kalau kadang kan pelet itu kan masuknya ketika kita tidak beraktivitas. Gitu ya. Kita tidur itu gampang lebih masuknya lah. Lebih mudah masuk. Lebih mudah masuk lah daripada kita bergadang gitu ya. Itu lebih susah sih biasanya seperti itu. Tapi memang benar seperti itu ya. Artinya gini, Mbak Yanti, apa yang dilakukan sama Mbak Yanti itu benar. Dia tidak tidur. Iya, sulit masuk gitu. Oke. Lanjut Pak, terus Pak. Berarti ngobrol sampai jam 3 ya? Ngobrol sampai jam 3, kemudian esok harinya aku diajak temanku itu untuk ke rumah kakeknya gitu ya. Yang kakeknya di mana? Itu di mana? Semarang juga. Di daerah Bergota. Oh, Bergato. Ya, Bogota. Iya, Mbak itu. Bogota. Oke. Aku diajak berobat di sana, terus mbahnya itu bilang gini, ya Allah tunduk masa akemen tunduk rumah tanggamu berantakan, kowe lali be anak bujumu kayak gitu. Mbak, maaf. Berarti waktu ke sana itu temannya cerita atau enggak, mbahnya aku masuk pintu itu mbahnya udah langsung ngomong kayak gitu. Oh, berarti udah langsung tahu ya. Iya, aku enggak tahu, mbahnya itu yang nyuruh nyari aku itu sampai ketemu. Oke, sebentar, Pak. Mbahnya itu tahu Mbak itu dari siapa? Dari pacarnya sahabatku itu. Oke. Berarti pacar sahabat Mbak itu cerita sama Bapak itu? Enggak kenal aku. Kenal aku kan sama ceweknya itu. Enggak, maksudnya kok bisa tahu gitu loh? Kok tiba-tiba orang ini harus ditolong kan harus iya, kenal dulu. Itu gini katanya, waktu tak tanya. Jadi kan
aku kan kenal sahabatku kan cewek, cuman kan cewek temanku itu kan aku nggak pernah kenal sama pacarnya Iya, oke, gitu oke, kan, ya. karena kita udah lama nggak kontak. Cerita Terus lah. ceritanya itu gini, Duk, kui apa nang kui kancamu kui nang duwe kanca meneh sing dibagi itu mbok tulungi. Nah, itu siapa yang ngomong itu tuh mbahnya itu? Iya, mbaknya itu bilang sama Nah, itu, tapi ketemu itu pasku dicariin, ketemu oh, dia, oh. suruh nyari daerah Semarang Indah. Mbak kosnya di Semarang Waktu itu? itu di Semarang Indah. Oke. Habis itu, oke, ulangi ya. Berarti bapak tadi itu ngasih tahu sama pacar teman sahabatnya mbak ya? Iya betul. Ada temennya Kalau itu harus diselamatkan malam Oke, ini. oke. Kalau enggak nanti katanya bisa gila gila. gitu. Jadi, Kayak gitu. Oke. Ya setelah itu berarti Keren, ketemu ya sama mbahnya ini ya. Ketemu. Jadi ketika ketemu mbahnya langsung ngomong bahwa Ya belum masuk itu baru di depan pintu tuh udah bilang gini, ya lu tuh kok mesake men gitu. Terus intinya tuh Filipina edan gitu, tapi pakai bahasa Jawa Iya, kayak iya, gitu. Terus sampai tinggal ke keluarga lah intinya kayak gitu. Terus akhirnya sampai situ diobatinnya tuh dia tahu-tahu ambil kayak uyah gitu besar kerasa tuh kayak diropin sini, aku batin ini apaan nih. iya. Terus akhirnya buka dompetmu, kok dia tahu di dompetku tuh ada foto lagi yang tak simpan itu. Oke. Terus habis itu kita Cari nanti, buka, oke. tak kasihkan. Terus? Itu kan ada dupa, itu mbahnya tuh gini-gini di lupa dupa di asapnya itu atas ya. atapnya. Habis itu aku suruh lihat lagi, ini siapa Nduk? Aku bilang gini, si A gitu. Iya. Wes seneng Nduk ngono. Enggak, biasa aja. Wes tergila-gila kabeh iki. Nah, mbah gue tergila-gila gitu. Terus gini, iki wis ngrusake pager ayu. Kamu pengen bales nggak gitu? Aku bilang enggak, tapi wis ngerusak kue ngono gitu. Terus aku enggak, aku mesake sama kue gitu. Lah, karena dia kasihan sama saya sudah hancur rumah tanggaku, jadi berantakan semuanya. Aku apa itu di ayah ibuku juga ibarat kata marah sama saya. Akhirnya kan aku di situ sendirian, benar-benar nggak punya siapa-siapa. Udah merasa menyesal. Mbahnya itu karena bukan dari kiai, dari dukun, badanku lah diisi banyak susuk. Itu ngomong, maksudnya? Enggak, awalnya tuh aku sering ke situ. Main. Karena tanda ucapan terima kasih saya tuh berobat di situ tanpa bayar sepeser pun. Oke. Gitu. Terus akhirnya Bentar. Itu tahu diisi banyak susuk dari mana? itu secara sadar saya. Gitu. Jadi katanya untuk bantu saya cari uang. Oke. Ya. Oke, sebentar. Oke, jadi misterius ini tadi Mbak Yanti sudah cerita. Dan kayaknya ini banget ya, ruwet banget ya, yang artinya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa kayak gitu. Jadi harusnya diselamatkan, tapi mungkin ada sesuatu di sana yang bisa dibilang malah jatuh lagi gitu. Bener ya Mbak ya? Iya. Oke, lanjut. Terus habis itu kan karena saya sering main ke situ, kayak aku merasa banyak kan baik. Terus dia kan juga punya istri, itu udah nggak bisa apa-apa. Aku di situ tuh iba, aku sering ke situ bawa makanan, istrinya sering aku suapin, saya tuntun ke kamar mandi, tak mandiin kayak gitu. Lambanya itu terus ngerasa, Mbah Putrinya itu ngerasa aku tuh anaknya yang mati hidup lagi. Gitu. Dia nganggap aku tuh anaknya. Istrinya itu? Iya, istrinya itu nganggap aku tuh anaknya yang hidup. Jadi dia tuh kepengen bilang sama Mbah Kakongkong, aku kepengen iki ibarat kata urepe mbok gawe mulya, ben golek duit gampang, ben ora susah. Lah kakongnya itu kan saking cintanya sama istrinya, dia manut. Waktu itu dia itu maksa saya untuk tinggal di situ, tapi saya nggak mau. Oke. Kayak gitu. Terus dari situ kayak dia itu tahu-tahu awalnya cuman Duk sini Duk, tanganku dipegang, tahu-tahu dia ambil apa itu taruh di sini terus hilang, terus taruh pegang sini terus tahu-tahu hilang.
terus taruh sini hilang kayak gitu. Tapi Mbak Yanti bertanya, Mbak ini apa? Awalnya aku nggak bertanya, terus Oke. lama-lama kok banyak. Terus aku, "Lah ini apa banyak? Gak apa-apa ki gue boleh gampang yang dodolan promosi ben uangnya nyantol," katanya gitu. Makanya aku nggak ngerasa apa-apa, ya sudah. Terus waktu itu terus kok ya Beneran. bener. Artinya ketika Mbak ketemu sama Sekali banyak kan bilang nanti kalau kamu sekali keluar kamu pulang mesti dapat uang. bener. Oke. Mbak Yanti tahu nggak apa yang dimasukin? Tadi kan Bentuknya terus Bentuknya- warnanya. Bentuknya kayak mutiara kecil, tapi kecil banget. Mutiara Warnanya atau putih. atau Bukan, kayak seperti berlian. Berlian kaca. Oh, berlian. Ya. Oke, itu berapa banyak Mbak Yanti menghitungnya kira-kira? 50-an 50-an. Berarti di seluruh tubuh ya? seluruh tubuh. Oh ya. Berarti dari luar sampai dalamnya juga. Semuanya. Dan itu secara sadar, maksudnya diisi semua itu secara sadar. Waktu itu secara sadar karena aku juga ngerasa takut ya nurut. Oh, emang jadi gini, kalau di posisiku juga akan merasa seperti itu. Satu, ada apa ya, hutang budi gitu ya. Iya. karena juga Agak dia berat juga loh. awalnya kan mungkin masangnya mungkin di tangan. Iya, Pertama, enggak langsung. ya kan pertama mungkin di tangan atau di Wajah. bibir atau di mata atau terus dia merasa hasilnya kan. Ya, Kan ya. merasa hasilnya. Oh itu tuh nggak hari itu juga? Apanya? Ngisinya tuh nggak hari itu semua 50 nggak? Enggak. Bertahap ya. Bertahap. Katanya itu nanti kelihatan meletak, katanya kayak gitu ya. Itu meletaknya setelah 7 hari setelah pasang. Dia merasa ada hasilnya, akhirnya yo itu tadi dia dipasang lagi dan nurut aja karena dia merasa sudah ada hasilnya gitu loh. Oke. Mungkin setelah tayangan setelah YouTube ini tayang, mungkin nanti akan ada yang tanya di mana alamat mbahnya itu. Pasti Karena ingin kayak dipasangin itu. Oke. Baik-baik aja, Mbak. Nah, Pusing atau gimana, Pak? Agak pusing kan aku tadi udah bilang tadi sempet diobatin sama bapaknya ini, katanya itu belum bersih. Padahal saya tuh merasa udah dibersihin. Kayak gitu. oke, pelan-pelan saya. Minum dulu. Oke, menurut Mas Denny, Ya. dengan adanya kejadian yang tadi Mbak Yanti ceritakan, Mas Denny, mulai dari diisi satu persatu yang satu jumlah ternyata sampai 50 ya. Itu kalau dari Mas Denny sendiri, works nggak? Works. Ya. Karena susu itu kan ada beberapa cara memasukkannya. Ada yang memang ditempelin ke kulit, terus nanti hilang masuk ke dalam tubuh. Kayak Mbak Yanti ini ya. Ya, Iya, hilang kayak magic. tempelin gini hilang, nanti ditempelin di bibinya hilang. Ada juga yang melalui media susuk cair minuman. Ada juga yang melalui media loloh. Loloh itu dimakan. Oh, oke. Jadi bentuknya nanti itu biasanya untuk kekebalan atau untuk apa. Jadi fungsinya susuk itu juga macam-macam, bukan sekedar untuk penarik pemikat aja, tapi untuk olahraga fisik juga Bisa ya. Dan ada gitu ya. ada. Nah, dan memasukkan susuk itu kan sebenarnya merubah dia itu seperti sedikit mirip seperti santet. Jadi merubah materi menjadi imateri, kemudian dibalikan lagi jadi materi. Misal ini ada materi susuk nih, tempelin jadi imateri, ya nggak kelihatan nih. Nanti setelah masuk jadi materi lagi. Makanya ketika orang yang kena susuk itu di ronsen, kelihatan ada benda-benda kecil. Ada titik-titiknya. Tapi ketika dia dibedah, nggak ada. Itu bedanya. Oke. Masih kuat Mbak Yanti untuk lanjut? Insya Allah. Masih kuat ya. Oke, Mbak Yanti.
kan sudah dimasukin nih jadi si susuknya nih ya. Oke, Mbak Yanti sendiri udah hati kecilnya menerima kan? Gimana? Hati kecilnya oke, silakan. Artinya menerima Kalau atau ada pikiran ragu atau bagaimana? kalau dulu itu manut aja, Ya, saya tuh nggak terima-terima tahu, aja ya. manut aja. Gitu tuh kayak masih punya ikatan Kata batin. batin. Sampai sekarang tuh sebenarnya kalau aku cerita kayak gini aku agak takut. Yes. Oke. Kata orang udah dibersihin, tapi setiap aku ngomongin dia pasti kayak nggak suka kayak gitu. Oke, lanjut ya Mbak ya. Tapi Mbak merasakan khasiatnya. Khasiat yang dari susu Susuk itu sebenarnya ngerasainnya tuh cari uang mudah, tapi aku ngerasa uang itu nggak halal, Oh gitu. nggak ada berkahnya. Jadi aku dapat uang Dapat banyak hilang, tapi Habisnya hilang. cepet. hilangnya cepet. Oke, di luar itu ya, di luar cara menggunakannya. Tapi emang benar-benar itu tuh setelah dimasukin susuk itu untuk mendapatkan uangnya benar-benar mudah. Udah kayak misalkan hanya kenalan aja pejabat itu udah kayak Nurut. dia tuh tertarik gitu. Oh gitu. Jadi kan nanti kalau aku ngomong apa itu kayak waktu itu tak ditanyain di sini tuh namanya nanti kalau aku ngomong apa aja tuh insya Allah katanya waktu itu manut gitu. Oke. Ada pertanyaan Mas? Kalau dari mbahnya sendiri, ini nggak ngasih info tentang pantangan jangan makan ini, jangan minum itu. Nggak supaya ada tidak- pantangan sama sekali. Berarti cuman dikasih aja gitu ya. Ya katanya yang bisa ngelepas cuma dia. Ya, ya. Oh. Itu bertahan sampai berapa lama, Mbak? Aku pasang itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tuh hasilnya kelihatan ya, 2 tahun. 2 tahun hasilnya marut. Sebenarnya dapat uang banyak, foyanya banyak. Iya, iya, iya. Foya-foyanya Ya, itu temen banyak. Uang jin Beli-beli, dimakan setan gitu ya. belinya yang nggak mutu. Oh. Tapi kalau untuk dandan-dandan rumah Oh. ada. Ya mungkin karena Kecil. saking gampangnya dapat duit, terus jadi nggak mikir pengeluarannya gitu ya. Waktu itu nggak mikir, cuman untuk memperbaiki hal-hal kecil kayak misalnya rumah jadi bagus ya. Iya, tapi harusnya lari ke sana. Iya, iya. Oke, Mbak. Tadi berjalan selama 2 tahun. Oke. Kok bisa sampai pada akhirnya Mbak itu sadar dan menghilangkan itu semua? Itu ceritanya begini. Ceritanya itu waktu aku kerja, aku ada kayak event di Pekalongan. Kemudian di situ aku punya teman suaminya itu kayak dalang. Dari situ dia bilang sama istrinya, temanmu ada yang nggak beres. Terus. Terus dari situ aku dipanggil, cuman aku nggak ngaku. Katanya pengaruh nanti kalau misalkan aku punya rumah tangga lagi. Oh. Karena pengalaman yang kemarin kan gagal gara-gara dibuat orang. Si A itu ya. Oke. Terus akhirnya saya di situ mulai sadar bahwa kayak gini tuh nggak mungkin selamanya. Saya ingin kayak hidup yang normal seperti yang lainnya kayak gitu. Awalnya aku ngelepas itu, tapi aku kembali ke mbahnya itu untuk melepas. Terus? Itu katanya udah lepas gitu. Oh. Ucapan doang. Oh. Oke. Artinya ketika Mbak ketemu sama suaminya yang dalang itu ya, dalang dikasih tahu bahwa kalau misalkan aku masih pakai nanti rumah tangganya nggak bisa adem, panas terus. Kalau mau rumah tangganya langgeng harus dilepas. Terus pada saat itu kan Mbak nggak ngaku ya? Enggak, cuma dia Mbak dapat advice aja, dapat nasihat aja ya. Dapat nasihat dari situ lah, itu membuat hatiku kayak Ketuk tergugah ya? gitu. Oke. Mbak pulang ke rumah Bapak itu, terus Mbak minta untuk dirilis, dilepas. Waktu itu belum, karena kan aku belum, masih sendiri, belum punya gandengan. Masih suka sendiri. Setelah habis lepas dari yang dulu itu, kan terus aku kan sendiri terus. Sendiri terus baru dapat kenalan pasangan ini. Terus baru lepas.
aku baru punya niatan ini laki-laki baik. Itu aku pengen rumah tangganya yang langgeng. Akhirnya setelah menikah, aku diam-diam tanpa suamiku yang sekarang tahu, aku ke rumahnya mbahnya itu untuk lepas. Oke. Mbak bilang saya pengen lepas. Apa yang tertanam tuh pengen lepas. Iya. Jawabannya. Udah lepas gitu aja. Sudah lepas itu aja. No ritual, nggak ada ritual? No ritual. Nggak ada sama sekali. Ya sebentar. Oke, Mas Denny. Atau Ompeng. Apakah bisa cuma hanya dengan ucapan lisan tanpa ritual yang lebih apa ya? Tanpa ya. Bisa nggak bisa itu mungkin bisanya mungkin kalau ilmunya memang sudah tinggi hanya dengan sabdonya, karena ilmu kan di bawah ilmunya kan tunduk sama yang punya, itu bisa. Tapi tadi sempat di Bang Peng masih ada, jadi mungkin belum sempurna. Nah, kalau untuk melepas hal seperti itu memang biasanya yang masang itu yang harus lepas, atau orang lain yang ilmunya lebih tinggi. Karena kayak gitu kan bentuknya seperti disegel, Mas. Misalnya kayak aku ngisi air putih nih, atau ngisi cincin ya, terus aku segel sama kalimat ini tuh. Ya. Orang lain kok nggak ngerti ininya, passwordnya nggak bisa. Yang paling bisa dirusak. Nah, rusak itu sempurna apa enggak ya nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, kecuali orang yang expert banget, ahli banget dan itu bisa bobol. Oke. Ya. Oke, berarti tanpa sepengetahuan suami Mbak sekarang, Mbak datang sana dan minta untuk dilepas ya, dibersihkan, dan dia hanya bilang ya sudah. Gitu ya. Oke, dan ini sekarang pertanyaan berikutnya. Mbak believe nggak? Percaya nggak kalau itu bilang semua pada saat itu? Percaya. Oke, terus keseharian Mbak apakah ada yang berbeda? Enggak, ya intinya kan menurut saya sudah hidup saya lebih baik. Oke. Sudah, maksudnya enggak ke aneh-aneh gitu loh. Rumah tangga juga adem. Saya juga cari pekerjaan juga yang halal kayak gitu. Jadi jalan hidup enak aja, lurus aja sekarang. Tapi perbedaannya ada nggak, Mbak? Perbedaannya ketika waktu pasang susu itu rezekinya gampang dari rumahnya gampang. Tapi ketika dia ngomong lepas itu beda nggak sih? Sebenarnya sempat beda karena pas awal-awal nikah terbiasa pegang duit banyak sama cari uang, ibarat kata aku dulu bisa pegang 500.000, anggap saja seperti itu ya. Okay. Sekarang nyari 100.000 sehari agak sulit seperti itu, tapi aku pengen menjalani yang 100.000 sulit ini. Itu Mas Hermas, jadi ada sedikit perbedaan setelah dan sebelum dan sesudah itu. Berarti emang efek banget ya gitu. Kan dulu sampean uang, cuman aku hidupnya ya tidak terarah. Tapi aku itu loh bisa nyekolahin anakku sampai kuliah luar negeri lah. Oh iya? Iya, yang besar. Itu dari gara-gara itu? Ya uangnya aku kumpulin buat masa depan anak-anakku, itu doang. Ya emang begitu. Ya artinya ada strategi gitu. Ada strategi. Sebenarnya itu tuh bukan pengaruh itu sih menurut saya. Itu ada bentuk tanggung jawab menurut saya sih. Ya, tanggung jawab sama keluarga, dimana yang kemarin agak goyah secara psikologis kan. Ya, secara psikologis seperti itu. Sama keluarga. Oke, bagus. Terus kok yakin itu hilang semua? Terus tiba-tiba kok ada Mas Tank bilang masih ada? Jadi ceritanya kan sempat sama pemilik bapaknya ya. Iya. Nah itu. Kan bapaknya siapa? Ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri itu merasa belum clear semua. Kayak anakku tuh beda, yang satu ini tuh beda. Kenapa aku kok nggak bisa tenang lihat anakku? Yang satu ini walaupun sudah berkeluarga, sudah hidupnya baik, tapi kok aku ngerasa ada yang ganjil. Sebenarnya itu anakku menyembunyikan apa gitu. Jadi orang tua aku tuh ceritanya manggil orang pinter juga. Gitu, manggil orang pinter buat nanyain saya sebenarnya apa yang kamu sembunyikan. Akhirnya di situ saya cerita, akhirnya saya
manut ibarat kata diruqyah kayak gitu, diruqyah dengan cara bikin minyak kelapa sambil berdoa, itu baca sholawat, al-fatihah gitu, terus sampai benar-benar jadi minyaknya itu dari proses pemerasan santan, bikin minyaknya sampai jadi bening itu, terus dibawa ke kayak yainya itu, terus didoain minyak kelapanya itu, terus diolesin ke badan sama diminum. Oke. Makanya kan Dan itu ada efeknya nggak minyak kelapanya? Efeknya udah dikasih tahu, nanti kalau untuk awal pemakaian biasanya itu badannya sakit kayak kontraksi, jadi kayak pegel-pegel, mau bangun itu tuh kayak kram gitu. Itu jadi karena itu nanti kalau efek susuk nggak bisa lepas, itu kalau sudah tua itu pengaruh di keseharian, jadi mungkin lebih suka marah-marah, bentak-bentak anak, nggak bisa ngontrol emosi karena jiwanya kita katanya sudah kayak diikat sama susuk-susuk itu. Jadi takutnya di situ sudah nggak bisa bantu kita cari uang lagi, jadi nanti malah jadi membahayakan diri saya sendiri, katanya seperti itu. Oke. Terus artinya setelah diruqyah gimana? Aku diruqyah sama kiainya temennya ayah saya itu sebenarnya hidupnya lebih ringan. Lebih ringan. Saya ngerasa ya baik-baik saja, nggak ada masalah. Terus baru ketemu Pak ini kok katanya masih, saya juga kaget. Terus jadi kayak timbul, jadi badanku jadi lemes lagi, jadi tadi muntah-muntah, jadi kayak gitu katanya. Saya matanya merah, tapi kan saya nggak tahu matanya merah apa. Iya. Katanya tadi sempat pakai garam. ya itu Garam. Pakai garam apa? Garam rasa kan? Itu yang melakukan siapa? Itu mbah yang di berkota itu. Itu kalau itu kan dari bapak yang berkota itu untuk melepas yang dari itunya tadi. Lepas itu masukin beda lagi. Nah, terus dilepas. Mbak Yanti itu terus merasa berutang budi lah istilahnya kan, berutang budi, hanya ya sering ke situ. Oke. Mbak sudah merasa nggak berat lagi setelah diruqyah, tapi ternyata pas datang ke sini ketemu semua Ompeng kok masih ada gitu ya. Iya, kaget juga. Oke, Mas Peng, kan aku nanya sama Mas Peng, apa yang Mas Peng lihat sama Mbak Yanti? Kok Mas Peng bisa bilang oh masih ada? Saya ngeliatnya gini, begitu tadi saya ketemu Mbak Yanti ngobrol sebentar tadi, saya melihatnya itu masih di sini masih ada. Sini. Oh, itu yang pertama kali dimasukin tuh ya? Ya, di sini. Mohon maaf ya, di sini. Betul. Kemudian di sini. Iya. Berarti sebelah kanan. Betul. Karena auranya itu beda. Kelihatan ya? Kelihatan auranya untuk. Terus oke. Mas Peng kan melihat tadi apa yang Mas Peng lakukan ketika ketemu sama Mbak Yanti, adakah ritual tertentu atau cara Mas Peng untuk merilis sesuatu yang asing di Yanti? Memang kemungkinan ada dua tadi. Memang kayak susu itu memang satu, yang melepas itu harus yang memasang satu. Kedua, yaitu tadi dilunturkan secara paksa. Cuma kan kadang untuk pemasangan seperti itu, ritual itu kan nanti badan seorang itu kan akan juga dipagar juga, dikunci, diikat. Ya, itu yang harus kita, kalau emang harus full mau rilis semua itu harus buka kuncinya, itu pagarnya itu harus buka. Jadi mungkin dari kiainya kemarin itu kan juga sempat meruqyah, jadi mungkin sebagian yang cuma mungkin yang merilis sebagian tidak semua. Cuma yang paling besar itu di sini, Mas. Ini yang paling besar. Jadi mungkin kalau ada yang bisa melihat itu warnanya merah, Mas. Apa? Merah. Bener merah. Yang wajib dipasang di ini merah. Kau bisa tunjuk orang. Muka orang itu. Enggak, Ompeng. Apakah nanti itu ada efek samping ketika yang melepas itu bukan yang memasang? Ada nggak? Ompeng? Nah, misalkan itu harus, sorry, oke.
misalkan nih Om Peng ada niat baik sama Mbak Yanti, kita kan sekarang udah ngomongin kawan ya. Tuh, ini apakah ada efek? Bisa Ya. menjadi karena kalau kita mau merilis susu itu kita harus melihat kondisi fisik kondisi fisik juga terus ya. yang di dalamnya seperti apa, nanti solusinya seperti apa harus kita cari tahu. Tidak serta merta kita langsung enggak, gitu. Saya nggak berani kalau seperti itu karena nanti takutnya efeknya ke dirinya banyak sendiri. Oke, sekarang Mas Den, kira-kira kamu mampu nggak Mas Den untuk merilis? Adakah reason kamu atau mungkin step kamu setelah ini apa? Gini Mas, jadi susu itu, maksudnya benda itu kan dimasukkan ke dalam tubuh. Ya. Benda itu tuh ada energinya, bukan benda kosongan. Kalau benda kosongan masuk sini ya nggak ada fungsinya. Nah, semuanya itu ada energinya. Nah, ketika mau melepaskan susu itu ada dua metode. Yang satu melepaskan secara fisik, yang kedua melunturkan tadi seperti yang Bang Peng bilang itu. Nah, cuman ketika mau melunturkan, itu kan berarti energi bertabrakan dengan energi. Ya. Nah, fisiknya kuat apa enggak? Ya. Kalau nggak kuat bisa muntah, bisa pusing, bisa pingsan, bahkan bisa mungkin nggak terkontrol badannya, bisa macam-macam. Iya, mungkin bisa juga. Karena sudah ya maksudnya mungkin sudah ada yang hilang, sudah ada yang separuh mungkin, tapi ada juga yang masih bertahan. Nah, yang bertahan ini kan yang kadang-kadang muncul berpengaruh pada Mbak Yanti misalnya. Tapi bisa nggak kira-kira kita bantu Mbak Yanti untuk merilis? Kalau sendirian nggak bisa kok. Tetap ya. Gila ya, apakah tinggi sih? Ya kurang tahu deh Bang Peng gimana. Kalau kemudian Agak tinggi. lumayan. Berarti secara nggak langsung ketika mau dilepas, bapaknya yang pertama masang tahu. Merasa, iya tetap merasa. Ini posisi kita sekarang ini dia ngerasa. Sebenarnya bapak itu udah nyatu sama Mbak Yanti dulu. Secara nggak langsung. Ya karena kan Bisa dikatakan itu peliharaannya kan di sini. Nah, ya. Otomatis kan peliharaannya kan ikut Mbak Yanti. Tapi udah nggak pernah kesana lagi ya Mbak ya? Nggak boleh. Nggak boleh sama? Sama ayahku sama yang pertama kali nguruyah kiai itu aku nggak boleh injakin ke sana lagi. Ya memang salah satu caranya harus seperti itu Mas. Gitu ya. Biar ya masa menghilangkan kontak. Seenggaknya energinya nggak nyampur lagi gitu. Mas memungkinkan nggak untuk balik lagi ke kiai untuk ini kayak belum clean? Bisa aja. Kayaknya itu step paling sederhana sih. Karena kan yang awal mulai kan Iya. Lagi lepas lagi. Ya. Tapi ya maksudnya ini sudah nggak terlalu berpengaruh, maksudnya ada cuman nggak terlalu. Cuman kalau kita recall kita utek-utek gitu kan muncul ini ya kan. Tapi kalau diem biasa enggak. Mbak Yanti sendiri udah berapa lama Mbak nggak ke bapaknya yang ini? Mas mungkin 3 tahun ini. 3 tahun. Udah lama. Itu kan dari awalnya kan yang kenalin temannya Mbak Yanti. Itu temannya Mbak Yanti sempat kontak gak ke Mbak Yanti sendiri? Kita main aja tapi nggak pernah bahas. Oh gitu, berarti masih sering ketemu ya sama. Sampai sekarang masih, cuman kita nggak ngobrolin hal-hal yang. Ya bagus lah. Bagus. Oke. Berarti sekarang udah better, ya kan? Udah nggak muncul permasalahan kecuali kalau udah ya. Iya tadi kan di UT kan, ya. tadi kan di UT. Iya. Awalnya kan enggak, tak datang sini baik-baik aja. Iya. Ntar ya men, tunggu kan. Oke, ya wes. Kayaknya ceritanya ini sangat menarik dan bisa memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya pasang susu ini pasang susu ini bisa berguna juga bisa berguna. Ya berguna dan menyesatkan. Nah, ada orang yang pasang susu sampai tuanya nggak dilepas, itu kata orang meninggalnya susah. Ya. Ya kan? Itu Karena energi yang di dalam itu menahan dia untuk
lepas gitu loh. Itu. Ya makanya yang belum jangan coba-coba deh ya dengan dia. Ya. Oke. Itu yang mengalami ya nenek saya sendiri. Oh iya. Iya sih, sama yang gue juga ya. Oh iya. Yang pemilik rumah ini ya. Oh. Mungkin next cerita ya. Bisa. Oke. Boleh. Gak apa ya. Nanti Oke. sampai juga cerita. Nah, ada yang lain mungkin yang bertanya untuk tanyakan sama Mbak Yan? Sudah sampai saat ini berarti suami yang sekarang ini berarti nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak Jangan tahu. sampai tahu Karena sih. aku nggak pengen dia Kita tahu. juga ya jangan. Ya, nggak usah, Mbak. Kalau memang dari awal, memang sudah tidak tahu, kita tahu sekalian. Iya. Kecuali nanti kalau suami Anda tahu sendiri itu beda lagi. Tahu dari podcast ini ya. Enggak. Saya minta emailnya aja, emailnya suaminya. di blog di channel kita. Supaya nonton ya. Supaya nonton gitu. Iya. Gitu. Tapi menarik Mas ini ya. Ya, sangat menarik. Menarik banget dan jujur ya ini tuh kita belum pernah seserius ini. Kita podcast kita kebanyakan sih bercanda, tapi untuk malam ini dan edisi ini 80% serius. dan kita sebenarnya tidak bisa menemukan solusinya loh. Iya. Iya. Belum Belum ketemu solusinya loh. Karena dari orang yang pintar 2 kali ini agak-agak Nggak ada yang bisa ngelepas. iya gitu nggak bisa sih, lepas kan. gitu. Aku sebenarnya minta tolong juga, siapa tahu ada yang bisa bantu saya. Iya, Saya iya. juga nggak pengen di dalam diri saya tuh ada sesuatu benda gitu. Iya. Kayaknya emang harus tidur di rumah ini. Nanti biar yang beresin gaibnya sini. Mau dicoba silakan. Oke, nggak ada lagi? Ya, oke Mbak Yanti terima kasih banget ya. Terima kasih, Mbak Yanti. Udah berbagi pengalaman, tentunya ini jadi pengalaman berharga. Tidak hanya untuk Mbak Yanti tapi buat kita juga ya kan semua. Artinya kita tetap setia sama pasangan kita harus sayang sama keluarga kita biar kedepannya kita jauh lebih baik gitu ya. Oke, gitu Misterius sudah kita dengarkan tadi ceritanya Mbak Yanti seperti apa, pengalamannya Mbak Yanti seperti apa, sampai kesulitannya itu seperti apa, yang sampai pada akhirnya harus ketemu solusi. Oke, saatnya saya harus pamit. Saya Lintar Beretta dan Frankie juga Yanti. jadi Ini. and bye-bye.